Salafiyah yang akan dipandu langsung oleh Gus Ahmad Rifai. Al-waqtu iyyakum. Bapak sekalian. Ya. Untuk dari pihak pro kita panggil saudara Randy, Aga, Hanif, Andi, Cesa. Silahkan untuk menuju ke panggung kebesaran. Yes. Dan dari pihak kontra kita panggilkan Wildan, Rifai, Nabil, Revo, Dito, Basalama. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifada wan nafa'a wal intifa'a wa tadakkura wa tadhkir wa Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita melanjutkan debat khilafiyah babak grand final di sesi yang kedua ini, yaitu sesinya teman-teman santri Bani, teman-teman santri yang cowok. Di kesempatan yang pertama kita mempertemukan angkatan sufla, yaitu membahas tentang tema yasinan, diwakili oleh Mas Randy, Mas Aga, Mas Hanif, Mas Andi, dan Mas Cesar. Baik, dan yang kedua adalah yang kontra terhadap yasinan, Mas Wildan, Mas Rifai, Mas Nabil, Mas Nabil, Mas Revo, dan Mas Dito. Baik, saat dandanannya sudah mewakili ya. Kemudian teman-teman yang di babak grand final ini aturan mainnya adalah nanti ada dua babak. Babak yang pertama adalah berisi tanya jawab. Perhatikan, berisi tanya jawab. Dari masing-masing mengajukan satu pertanyaan. Pilih pertanyaan yang menurut kalian paling menusuk lawan. Pilih pertanyaan yang menurut kalian paling menusuk lawan, satu saja. Nanti kemudian bertanya, pihak yang satunya menjawab, kemudian ditanggapi lagi, dan kemudian memberikan tanggapan lagi. Baru nanti setelah saling bertanya, babak yang kedua adalah sesi debat bebas selama 10 menit. Sesi debat bebas ini kalian akan Gus Ali sampaikan satu tema, silakan dibahas bagaimana menurut yang kontra, bagaimana menurut yang pro terhadap amalan-amalan yang nanti akan kita bahas. Bisa dipahami? Yang pro bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang kita mulai sesi yang pertama. Gus Ali minta aplaus yang meriah untuk kita semuanya. Dan yang pertama adalah dari pihak kontra tentang yasinan. Apa yang mau kalian tanyakan kepada pihak pro? Waktu kalian 30 detik untuk bertanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan kepada ada yang mengaku ahli sunnah padahal dia adalah ahli bid'ah. Setahu saya umat Islam itu mengerjakan sholat itu 5 waktu ada perintah dan tuntunannya. Dan umat Islam itu berpuasa Ramadan ada tuntunan dan perintahnya. Yang saya tanyakan sekarang, kalian yasinan seperti umat Hindu yang sekarang model-model sekarang ada ini, ada di surat berapa, ayat berapa. Dan saya garis bawahi yang saya tanyakan itu yasinan. Baik, pertanyaan disampaikan dengan cukup jelas. Silakan dari pihak pro untuk menjawab pertanyaannya. Waktu kalian 2 menit. Silakan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyalakan yasinan berarti Anda menyalakan semua yang ada di yasinan. Salah satunya membaca surat yasin. Surat yasin itu adalah surat bagian dari Al-Quran. Dalilnya Iqra'u yasin ala mautakum adalah yasin kepada orang mati. Yang kedua itu tahlilan. Di dalam tahlil itu ada membaca kalimat thayyibah, ada perintah untuk membaca kalimat thayyibah dalam surah An-Nasr ayat 3. Fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya. Maka sesungguhnya Dia Maha memberi taubat. Yang ketiga memberi sedekah. Dalilnya itu ada di juz 4 awal. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ma tunfiqu min shay'in fa innahu bi'alim. Yang berarti kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Dan saya akan menjawab yang tentang mencurigai agama Hindu. Sebenarnya mengubah tradisi agama lain itu bisa menjadi sisa dan mengganti isinya sesuai dengan syariat merupakan anjuran Nabi. Di sini ada hadisnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW selalu berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad, lebih puasa pada hari-hari yang lain. Beliau bersabda, 2 hari itu adalah hari raya orang-orang musyrik. Aku senang menyelisihi mereka. Dari riwayat Ahmad, Nasai, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Dan mana mungkin orang Hindu itu membaca Al-Quran surat Yasin, sedangkan mereka itu tidak percaya kepada Allah. Baik, ya, jawaban dari pihak pro ada berapa poin, nanti 4 atau 5 poin. Silakan dikomentari, silakan memberikan tanggapan lagi. Waktu kalian memberikan tanggapan 1 menit, apakah setuju atau tidak setuju, silakan disampaikan. 60 detik, 1 menit. Anda bicara tadi soal Iqra' Yasin al-Fatah, itu sebenarnya itu salah, karena Matakum itu berbicara di yang tadi juga. Orang yang meninggal, orang yang sekarang ingin yang pesantren mau meninggal, dan orang yang hidup. Mengapa kamu malah orang meninggal kamu bacakan Yasin? Dan mengapa orang sekarang teman itu malah kau bacakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan surat Yasin? Dan orang yang hidup itu seperti orang tua Anda. Mengapa engkau tidak malah membacakan yasinan? Padahal sama-sama mau mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, memang saya akui yasinan itu ada kalimat thayyibah di dalam tahlil. Padahal kalimat thayyibah itu bisa dibilangnya apa? Kalau kalimat thayyibah itu buat yang khusus-khusus saja, hanya untuk mendapatkan yasinan itu. Karena yang saya salahkan itu, kenapa kamu melawan sesuatu yang Rasul tidak pernah ajarkan? Bahwa kalimat thayyibah itu, ya memang aku itu kalimat thayyibah itu bagus. Tapi ibaratnya ada sholat dan memakai kalimat thayyibah, apakah Anda melakukan itu? Yang ketiga, soal saudara.
Saya akan menjawab memang sudahkah itu boleh, tetapi kan menghadiahkan kepada orang lain itu yang tidak boleh, itu melanggar syariat Islam. Saya mau menambahi, kalau saudara cukup waktu habis, silakan dari pihak pro, waktu kalian 90 detik 1,5 menit untuk menanggapi poin-poin yang telah disampaikan oleh pihak kontra. Silakan. Sekarang pada kami kayak Al-Mughirah telah bercerita pada kami, Sufyan telah bercerita padaku beberapa orang syekh, mereka menghadiri Gulbib Al-Haris Al-Sunim tak kalah kekuatan fisiknya telah melemah, lalu berkata, maukah salah seorang di antara kalian memberitakan orang Yasin? Lalu Sahil membacanya tak kalah sampai pada ayat ke-40. Gulbib Al-Haris Al-Sunim dia berkata, beberapa syekh tadi berkata, jika hal ini berkatakan sisi mayit, maka akan diringankan. Dia berkata, Islam bin Al-Butaib membacakan sisi makhluk. Dari situ, aku bilang bahwa memang benar. Dapat sudah di sini sudah dibahas bahwa orang yang sakar atau maut, jika dibaca Al Yasin akan mendapatkan keringanan. Sudah cukup? Baik, beri tepuk tangan untuk supporternya yang seru ya. Itu tidak ada jawab solai, di sini bisa jawab solai. Ya. Dan yang kedua dari pihak pro, silakan bertanya kepada pihak kontra. Apa yang mau kalian tanyakan kepada pihak kontra? Waktu kalian bertanya 30 detik dipersilakan. Hasilnya itu di dalamnya ada membaca Al-Quran, yaitu membaca surat Yasin, yang membaca surat Al-Quran itu adalah sunnah. Yang kedua membaca tahlil itu adalah sunnah karena tidak ada menggibah. Yang ketiga bersedekah itu juga sunnah. Nah, karena Anda melarang Yasin berarti Anda itu melarang ketiganya. Karena ketiganya sunnah berarti Anda melarang sunnah. Saya tanya, apa kalian dilarangnya melakukan sunnah? Mencampur dengan tata caranya agama Hindu, itu kan nggak boleh mencampur dalam hak dan yang baik, itu nggak boleh. Kan ada hadisnya, antasabahu biqaumin fahu wa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia adalah termasuk dalam golongan kaum tersebut. Jadi Anda itu Islam atau Hindu? Dan Rasulullah SAW bersabda, "An-ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama yang bukan berasal darinya, maka semua itu tertolak. Anda paham? Silakan dari pihak pro menyampaikan tanggapannya. Waktu kalian 60 detik, 1 menit, silakan. Surat Yasin itu bagiannya itu apa? Surat Yasin kan kita membaca surat Yasin. Yasin itu tuh dari Al-Quran. Al-Quran itu dari itu tuh kalamullah itu dari Allah. Dan itu juga ada kalimat-kalimat thayyibah. Nah, disitu tuh yang bagian yang mana?
Dan di situ yang menurut kalian cara itu yang menurut kalian itu berkumpul-kumpul lagi sama perempuan campur. Dan misalnya kalau nanti sama perempuan campur, apakah kalian mau ikut yasinan sama kita? Anda tadi mengatakan bahwa yasinan itu seperti itu. Dari ibu kayak mananya, dari mananya? Mana-mana ibu itu baca kita masing-masing. Agama. Mana ada orang yang baca yasinan? Waktu kalian 90 menit. Ya benar, saya akui ya sih, itu adalah kalam Allah. Tapi kan saya sudah bilang dari tadi, yang saya garis bawahi itu adalah yasinannya. Padahal yasinan itu berkumpul, sedangkan yasin itu tidak. Mengapa Anda harus melakukan yasinan itu harus dengan berkumpul-kumpul? Kenapa tidak di rumah saja dengan sendiri ataupun dengan siapa yang itu? Yang saya salahkan di sini, yasinan seperti ini ada model Anda sekarang. Sebenarnya model Anda itu siapa? Yang mengajarkan itu siapa? Saya tambahi, emang membaca kalimat thayyibah itu nggak ada yang batil. Coba Anda salat subuh kan nggak batil, kalimat thayyibah nggak batil. Anda sesudah membaca Al-Fatihah, membaca kalimat thayyibah, apakah itu bagus? Apakah itu bukan malah merusak agama? Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi yang kedua, sesi berdebat. Sesi berdebat bebas. Oke, untuk kedua belah pihak, bisa dikatakan lagi, tidak boleh menyebutkan nama organisasi, tidak boleh menyebutkan kata-kata yang kotor. Silakan berdebat dengan ilmiah, silakan saling menjatuhkan mental, tidak masalah. Pembahasan kita waktu kalian 10 menit, silakan dibahas tentang dua hal. Yasinan yang pertama dari segi bid'ah atau tidak bid'ah yasinan, dan yang kedua dari segi komponen atau kegiatan yang dilaksanakan ketika yasinan. Bagaimana menurut pihak kontra, bagaimana menurut pihak pro, silahkan saling menyampaikan argumennya dan boleh nyorai, boleh kemudian saling membantah, boleh saling menyanggah tanpa ada moderator. Waktu 10 menit, milik kalian berdua masing-masing diberikan 2 menit, silahkan 2 menit digunakan juga tidak menjadi masalah. Silahkan. Dari pihak pro terlebih dahulu, silahkan terangkan bagaimana tentang komponen yasinan. Boleh juga nanti langsung dibantah, silahkan. Masalah yasinan bid'ah atau tidak itu jelas dari Rasulullah. Ini bukan yasin Rasulullah mengusahakan kita untuk membaca yasin. Dari mana bid'ahnya? Terus jelas ya, nggak bid'ah. Habis dari segi komponen. Segi komponennya berarti yasin tidak ada yang salah. Soalnya dalam mengikuti syariat tidak ada pada. Anda itu bicara apa-apa? Anda itu bicara kok sambil ngegas. Oh, apa tahu? Dari Anda itu awal tadi tidak ada yang lain. Dari tadi kok Iqra Yasin ala Maulana. Emang tidak ada yang lain. Katakan istilah. Jangan-jangan Anda malu-malu mengatakan bahwa Anda itu mengikuti mazhab saya. Anda akan saya syahadatkan lagi. Yasinan itu salah, mengikuti budaya tradisi itu. Ada orang meninggal kok malah menatap kesedihan, menangisi keupaan itu kan salah. Yang meratapi itu siapa? Berarti kalau nggak meratapi malah berfoya-foya, malah minum-minuman, malah itu nggak meratapi. Ketika tidak bicara yang berfoya-foya itu siapa? Bilang
kamu ini ngapa? Baca Yasin sedih enggak? Foya-foya enggak? Lah terus apa tidur? Apa yang merasukimu sehingga kamu itu membuat yasinan? Entah apa yang merasukimu sehingga kamu membuat yasinan. Selalu yang kaya. Orang biasa kan Tuhan Rasulullah, Rasulullah tahu. Aneh juga tahu darinya loh. Memang Anda lahir di zaman Rasulullah. Kalau begitu saya bisa bilang kalau Anda itu sahabat Rasulullah. Benar tidak? Anda juga nggak pernah pada sampai akan. Ya kan ada dalilnya. Sesuatu perkataan, perbuatan, semua itu ada hadisnya. Jadi Jadi ada hadisnya loh. Ada hadisnya. Balik lagi ke Ibrahim. itu cuma baca Yasin, bukan Yasinnya berkumpul makan-makan. Ya saya garis bawah itu yasinan, bukan yasinnya. Tradisi Anda yang mengenai seperti budaya Hindu, Anda itu Islam atau Hindu? Anda itu tidak mengerti kalimat syahadat ya? Saya syahadatkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang belajar seperti Yasin itu. Kalau Anda tahu masalah usul Yasin itu mana dalilnya buktikan ke saya. Saya akan mengikuti mazhab Anda. Sebutkan satu sahabat yang melakukan yasinan seperti Anda itu. Anda saja tidak bisa menjawab. Apa kita asal usul yasinan itu? Anda itu benar-benar ahli bid'ah. Tetapi di neraka, Ingat bumi jahanam, jahanam. laknatullah. Laknatullah. Mana ada orang itu saya kayak gitu nggak ada. Kalau pertanyaan saya tadi, dalilnya asal usul yasinan, bukan menjawab yang lain terlebih dahulu. Asal usul Yasin itu jelas. Mana? Yasin itu kan dari kalamullah. Dalilnya, dalilnya. Jangan dalilnya itu mana? Anda bilang asal usul Yasin plus yasinan. Juga ada dalilnya yang saya tadi bilang. Nah, Anda bilang kayak gitu kan dalilnya. Kan kita Islam itu ibadah kan ada perintahnya. Sholat ada perintahnya. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Laksanakanlah sholat. Kalau yasinan itu ada perintahnya. Itu kan memang ibadah Bapak Anda itu menjadi sesuatu Apakah Rasulullah melakukan yasinan? Ini itu mau bicarakan yasinan, bukan fardu. Anda tadi bilang yang ada bapak saja. Anda itu bilang apa? Nggak jelas. Yang Anda sampaikan Nah, dari stop dulu, Pak. Yang pihak kontra Titi Kusari tidak boleh menyerang sesuatu yang tidak dihubungi dengan ilmiah. Ya, tidak boleh ada kata-kata laknatullah, tidak boleh diucapkan. Tidak boleh ada tidak boleh menyerang sesuatu yang disebabkan oleh fisik. Nah, tidak boleh menyerang sesuatu yang disebabkan oleh Sekarang yang berikutnya pembahasannya adalah yasinan itu berasal dari Hindu atau seperti apa pembahasannya? Silahkan disampaikan dari pihak kontra. Waktunya tinggal 5 menit. Yang pihak pro silahkan nanti dijawab. Saya yang pihak kontra. Bagaimana menurut kalian yasinan? Ditinjau dari hubungannya dengan agama Hindu. Silahkan. Ya, yasinan itu yang pertama menciptakan adalah wali songo, dan itu mengambil dari ajaran Hindu sesuai tata caranya. Anda tadi tanya asal usul, Anda sendiri sudah tahu kok tahu. Apakah Anda tahu siapa pencipta pertama yasinan? Kan mazhab Anda sendiri yang mengetahuinya. Anda tanya penciptanya, masa Anda nggak tahu pencipta Yasin yang pencipta Allah, masa mau yang lainnya? Yasin itu bro. Ini yasinan, yasinan. Bukan yasin. Emang Ini Yasin itu apa? Tahu bahasa Yasin? Apa mau baca yang lainnya? yasinan itu kan banyak, artinya banyak. Banyak.
berkumpul artinya yasinan. Kalau yasin itu surat yasin. Kalau yasinan membaca yasin berkumpul mendoakan orang mati akan makan. Nah kalau anda di dalamnya ada rasa-rasa, apakah itu baik? Apa itu menjadi hal yang buruk? Karena yasinan mencampur hak dengan yang batil. Apakah itu bagus? Dari mananya? Siapa yang batil? Seperti yang tadi sebelum isya malah meninggalkan sholat isya, terus di dalamnya sesuainya malah yang mempunyai kalau makanannya nggak habis mengambil-ambilkan makanan. Yang dihamburkan, yang dipasang di tengah perempatan itu bukan makanan siapa sih? Nah, itu dilakukan, itu kan campur semuanya. Gimana? Iya. Bahkan juga kalau mencampurkan hak dengan yang batil itu tidak bagus. Bahkan jadi tidak bagus. Mending lebih baik ditinggalkan. Melakukan sunnah-sunnah yang Semuanya tepuk tangan begitu. Sunnah atau bid'ah. Kita panggil dari teman-teman kontra Mas Rafi Hafiz, Mas Rafi, Mas Rafiqi, Mas Ilham Ibrahim, dan Ilham B. Berikan aplaus. Dari pihak pro kita panggil Mas Kunto, Mas Fatma, Mas Vito, Mas Jumar, Mas Rifai. Baik, aturan mainnya sama. Aturan mainnya sama. Semua tenang. Aturan mainnya sama. Di babak pertama kalian akan mengajukan satu pertanyaan kepada tim lawan. Pilih satu pertanyaan yang menurut kalian tim lawan tidak bisa menjawabnya. Kemudian dijawab, kemudian diberikan tanggapan dan ditanggapi lagi. Saling bertanya. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab selesai, kemudian berlanjut tentang debat bebas sama 10 menit. Sekarang sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada pihak pro terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan. Waktu kalian 30 detik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang mengaku bahwasanya Anda itu ahlu sunnah yang sebenarnya bukan kita.
Sebagai ahlu sunnah pasti kalian melakukan hal yang dilakukan oleh kanjeng Nabi. Karena apa yang dilakukan Nabi itu pasti sunnah. Ada di sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya kanjeng Nabi pernah melarang ziarah. Nah, tapi ada riwayat lagi yang baru mengatakan yang isinya basuruha, berziarahlah. Itu jelas perkataan Nabi, sahih hadisnya. Nah, dengan berdasarkan hadis tersebut, apakah kalian tetap tidak mau berziarah? Dan apa kalau Anda menolak, apakah Anda mempunyai dalil bahwasanya kanjeng Nabi itu melarang? Dan padahal apa-apa yang diucapkan, apa-apa yang dilakukan Nabi itu sunnah. Masa Anda tidak mau melakukan kesunahan Nabi padahal Anda sendiri mengaku kalau Anda ahli sunnah yang sebenarnya? Baik, pertanyaan seperti itu sudah ditangkap poinnya. Oke, silakan ditanggapi oleh teman-teman dari pihak kontra. Silakan dijawab, waktu kalian 2 menit. Silakan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu yang pro. Ada sebuah kaidah usul fikih yang berbunyi darul mafasid muqaddimun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kemanfaatan. Nah, jika pada ilmu kedokteran itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan ziarah itu bisa dibuat menjadi 2. Yang satu bisa menjadi bid'ah, yang satunya jadi sesat. Yang bid'ah apabila kalian itu membaca surat-surat Al-Quran seperti Al-Fatihah di kuburan. Kenapa harus di kuburan? Kenapa nggak harus di tempat-tempat lain? Jika adanya istana atau masjid dan kamu malah memilih kuburan. Yang kedua, bisa menjadi sesat. Karena dalam ziarah kalian itu saya sering mendengar sebuah syair. Qasadnakum telah binakum, qasadnakum kami datang kepadamu telah binakum dan qasadnakum kami bermaksud kepadamu telah binakum dan kami telah binakum dan kami meminta kepadamu. Nah, itu kan jelas-jelas sulit. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surat surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala luqman li abnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukannya adalah kezaliman yang besar. Dan juga di dalam surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu harusnya meminta kepada Allah karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan juga wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan juga di dalam surat Al-Bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Silakan kepada pihak pro menyampaikan jawaban tanggapan dari apa yang disampaikan. Waktu kalian 1 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan dari Anda. Kenapa saya baca Al-Quran di Tuhan karena Rasulullah SAW seperti menanya itu saat Rasulullah SAW malam-malam ke makam Baqi dan dia malam Baqi apakah Anda mau menanyakan itu? Dan dari Syekh Muhammad An-Nadir ulama kalian beliau lagi
Allah mengerjakan pahala bacaan Al-Quran ini bagi kaum beriman laki-laki dan perempuan. Makan ini maka mereka menjadi penolongnya pada Allah. Baik, cukup. Silakan pihak kontra menanggapi apa yang disampaikan oleh pihak pro. Waktu kalian 90 detik. Silakan. Oke, saya akan menanggapi. Kamu menyatakan bahwa Rasulullah pernah membaca surat Al-Fatihah, Qul huwallah dan yang lainnya. Ya, saya mengaku itu adalah sebagai surat Al-Quran. Dan dari situ kita bisa apakah tujuan kalian menghadiahkan kepada konsumen tersebut? Apakah konsumen tersebut bisa menerima dari pahala yang kalian baca itu? Kalian menanggapi, bukan bertanya. Silakan. Kalian menanggapi. Silakan habiskan waktunya. Dan jika tujuan kalian adalah menghadiahkan pahala kepada sunnah tersebut, pasti tertolak. Karena hubungannya adalah hubungan kepada orang yang sudah meninggal, bukan hubungannya kepada orang yang sudah hidup. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya, teman-teman. Sesi yang kedua adalah sesi debat bebas. Terus Ari berikan 2 garis besar yang kalian bahas. Yang pertama tentang meminta kepada kuburan dengan lafaz qasodanakum qalabunakum. Silakan disampaikan masing-masing pihak. Itu dulu. Silakan dibahas tentang meminta kepada orang yang meninggal dunia. Silakan dari pihak kontra menyebutkan, kemudian nanti dari pihak pro menjawabnya. Debat bebas 10 menit tanpa moderator, silakan. Meminta kuburan dengan lafaz qasodanakum qalabunakum. Bahwasanya kita itu tidak boleh meminta kepada selain Allah. Mungkin meminta kepada selain Allah itu merupakan syirik akbar. Yang mana syirik ini sangat sulit untuk dimaafkan. Tadi bilang kalau meminta selain Allah itu adalah syirik. Jadi kalau meminta sama makhluk yang sudah hidup, kalau yang makhluk hidup berarti nggak boleh. Nah, kenapa kita tidak mungkin yang ibadah pasti meminta sesuatu pada manusia itu sesuatu yang mungkin yang bisa dilakukan manusia. Seperti halnya dia kami masukkan ke dalam surga, kan tidak mungkin. Kita hanya bisa meminta, kita ambilkan sesuatu barang, yang barang itu mungkin bisa ia ambil. Kita tidak mungkin bisa meminta kepada seseorang yang mana tidak mungkin bisa melakukannya. Meminta harus kepada Allah, kan? Kalau kita minta kepada Nabi Muhammad bisa nggak? Minta apa? Minta doanya. Kalau misalnya kalian kalau nggak minta, kalau belum mati nggak bermanfaat itu contohnya kalian bisa sholat 50 rakaat. Namanya kalau kita mau minta kepada Nabi Muhammad, emang Nabi Muhammad masih hidup? Apa kita harus sholat ke kuburannya? Iya gitu. Sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kami tidak menyadarinya.
Benar. Anda meyakini Imam Anda Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Benar? Benar. Kalau begitu, apakah Anda akan menantang Syekh Muhammad Abdul Wahab? Saya tidak menentang. Ada kalanya seorang murid itu berbeda pendapat dengan gurunya. Kamu tahu, Imam Syafi'i itu berguru pada siapa? Tahu nggak? Imam Syafi'i itu berguru pada siapa? Kenapa Imam Syafi'i itu membuat mazhab sendiri? Kenapa ia tidak mengikuti mazhab gurunya? Loh, tadi kan harus saya tanya. Itu tidak sendiri, tidak mengikuti mazhab gurunya. Itu kenapa? Saya tanya. Jadi kan sampai itu karena apa? Kan ada kalanya, tadi saya sudah bilang, ada kalanya seorang murid itu berbeda dengan gurunya. Begitu juga yang Ibnu Taimiyah berguru dengan Imam Hanafi. Ia kan juga berbeda pendapat dengan Imam Hanafi kan? Apa pendapat? Pasti ada alasannya. Iya Pak, ada alasannya. Alasannya apa? Loh, kan saya bilang tadi kan, bahwa alasannya. bentar, silakan dulu. Oke, alasannya adalah saya tadi yang bilang apa? Bilang boleh. Sedangkan guru saya Imam Mandiri Wahabi itu kan dan bilang sampai, saya tidak sampai. Nah itu kan saya itu mengambil dari bahwa semua orang mati itu terputus semua amalnya kecuali 3. Nah beda lagi kalau yang mendoakan itu anaknya yang soleh. Mungkin saja Syekh saya itu ada yang meninggal, yaitu yang mendoakan anaknya. Sedangkan yang habisnya itu ada amal yang tidak akan terputus saat ketika dia meninggal, yaitu 1 amal jariah, 2 ilmu yang bermanfaat, 3 anak soleh yang mendoakannya. Nah mungkin saja imam saya itu ketika itu melihat orang yang mati, ya kan, melihat orang yang meninggal, dan ketika itu ada anaknya yang mendoakan. Nah maka imam saya itu membolehkannya maksudnya itu sampai kepada gurunya kan. Juga tidak pernah melihat memakan daging. Tapi ketika itu saya tanya perhubungan, siapakah yang sekarang menguasai Mekah dan Madinah? Siapakah yang menguasai makam Baqi? Siapa yang menguasai dari seluruh dunia, dari seluruh bumi. Itu daerah yang paling besar. Enggak, kan pemakaman Baqi itu berada di mana? Berada di mana? Kamu tahu enggak? Kamu bahas pemakaman Baqi tapi enggak tahu tempatnya. Gimana pemakaman Baqi itu? Apakah di Indonesia? Apakah di Jakarta? Apakah di Jawa? Apakah di mana? Loh kan kalau kaum saya itu memimpin, pasti saya juga
pemimpin saya yang ada di sana. Nah, jadi dapat disebutkan bahwa yang di sana itu dapat mengetahui pemakaian baki. Artinya apa? Baik, yang terakhir adalah teman-teman dari angkatan mulia pembahasan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita panggil dari pihak pro Mas Hafiz Maulana, Mas Kenza, Mas Zaki Nafi, Raihan dan Baik Hakiki. Dari pihak kontra Maulid kita panggilkan Mas Arif, Mas Asma, Fani Igo, Bapak. Baik, semua tenang. Baik, semua tenang. Baik, kalian membahas tentang penyelenggaraan Dzikra Maulid Rasul, yaitu penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Agamanya sama, bisa diberikan kesempatan untuk bertanya, menjawab, menanggapi, memberikan tanggapan balik. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi debat 10 menit. Sekarang dari pihak kontra, silahkan kalian sampaikan pertanyaan 30 detik waktu kalian mengenai persoalan Maulid ini. Silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dilakukan adalah puasa, bukan maulid. Dan tidak ada sahabat yang mengapresiasikan sertanya pada beliau dengan maulid. Setelah berbagai sekali. Sudah? Baik, untuk pihak pro silahkan sampaikan pertanyaan, silahkan sampaikan jawaban kalian. Waktu kalian 2 menit, silahkan gunakan waktu sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kami. Maulid pada intinya adalah berbahagia atas kelahiran Rasulullah SAW. Dalam firman-Nya di surat Yunus ayat 58, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi
fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu kalian bergembira. Kemudian dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas, beliau adalah turjumatul Quran, yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu fiddin, yang keilmuannya begitu luas. Dijelaskan bahwa karunia fadl Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah ilmu Allah. Kemudian wa birahmati, yang dimaksud rahmat dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernyataan ini tadi diperkuat di ayat yang lain yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat seluruh alam. Wallahu a'lam. Dari pihak kontra, silahkan kalian sampaikan tanggapan Abu Hudi, silakan. Baik, menanggapi dari pihak pro terkait dengan ayat qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Yang dimaksud berbahagia, bergembira di dalam ayat tersebut tadi sudah disampaikan setelahnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu bergembira dengan maksud Nabi itu diutus, bukan dilahirkan, begitu. Karena kita ketahui selain lahirnya Nabi Muhammad, ada juga lahirnya nabi-nabi lain yang lahirnya baik untuk umat. Nah, yang dimaksud di dalam ayat tersebut itu bersyukur dan bergembira, bukan dengan melakukan perkara yang bid'ah. Paham? Seperti maulid itu kan perkara yang baru, pada zaman Nabi dulu kan tidak ada. Nah, yang dimaksud bergembira itu karena Nabi itu diutus sebagai rahmatan lil alamin, begitu. Apalagi Silakan Pak menanggapi terakhir kalian semua. Sebelum kita berbahagia karena diutusnya Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin, Rasulullah sudah ditakdirkan oleh Allah akan menjadi rahmatan lil alamin, akan menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Bahkan sebelum beliau dilahirkan, Allah sudah menuliskan di lauh mahfuznya. Jadi jelas kami berbahagia karena kelahiran Rasulullah, karena diutusnya Rasulullah, bukan hanya diutusnya Rasulullah, tapi juga kelahirannya. Karena tidak mungkin diutus jika tidak dilahirkan. Kemudian kami berbahagia, kami mewujudkan bahagia itu dengan bermaulid. Lah Anda berbahagia atas diutusnya Rasulullah dengan apa? Baik, pertanyaan pertama selesai, berikan close untuk kita semuanya. Sekarang sesi pertanyaan kedua.
Silahkan dari pihak pro menyampaikan pertanyaannya kepada pihak kontra. Waktu kalian 30 detik. Silahkan sampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama untuk pihak kontra. Mana dalil kalian yang mengatakan maulid bukan ajaran Islam? Sekian, terima kasih. Baik, silakan dari pihak kontra memberikan jawaban. Waktu kalian 2 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menyatakan maulid itu dilarang karena Rasul tidak pernah melakukan dan mengajarkannya. Bahkan tidak ada satupun hadis dan dalil yang memerintahkan adanya maulid. Padahal dalam melakukan perbuatan amal apapun itu, yang terpenting adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhanya dapat didapat hanya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farduhu ilallahi wa rasul. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasulnya, yaitu sunnahnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Dan Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yang sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Al-Imran ayat 102. Walaupun tidak ada larangannya, tapi tidak ada perintahnya. Dan apabila tidak ada perintahnya, maka walaupun kalian mengamalkannya 1000 tahun, kalian tidak disebut sebagai orang yang takwa. Karena orang yang takwa adalah yang melaksanakan perintah Allah. Baik, silakan ditanggapi. Waktu kalian 60 detik. Silakan. Anda mengatakan bahwa maulid tidak diperintah, dan walaupun ribuan kali melakukannya tidak akan berfaedah atau mendapatkan pahala. Berarti Anda mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali juga tidak memiliki pahala. Melakukan hal yang sia-sia banyak sekali. Salah satu contohnya adalah mengumpulkan Quran. Quran yang Anda baca, Anda tahu Quran dari mana? Tahu Quran kalau Al-Fatihah bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, itu Anda tahu dari mana? Kalau tidak membaca di Mushaf Al-Quran. Sedangkan Mushaf Al-Quran itu bid'ah. Mushaf Al-Quran, untuk mengumpulkan Al-Quran itu tidak ada perintahnya. Jadi Anda tadi katakan bahwa walau jika tidak diperintah, melakukan ribuan kali tidak akan berfaedah. Berarti membaca Al-Quran ribuan kali, memakai mushaf juga tidak berfaedah. Cukup, waktunya habis. 1 detik. Silakan sesi menjawab yang terakhir. 90 detik, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. 1,5 menit milik kalian. Silakan. Oke, baik. Kami bisa terima. Sebelumnya saya akan berbagi ilmu sedikit tentang maslahat yang mursalah. Perlu diketahui bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim halaman 101 sampai 103, di mana beliau berkata seperti ini: setiap perkara yang faktor pendorong untuk melakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dan mengandung suatu maslahat,
namun beliau tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa perkara tersebut bukanlah maslahat. Namun apabila fakta tersebut baru muncul setelah beliau wafat dan hal itu bukanlah maksiat, maka perkara tersebut adalah maslahat. Kita analogikan kaidah tersebut pada pengumpulan Al-Quran. Adakah faktor penghalang tatkala itu? Jawabannya ada. Karena pada saat itu wahyu masih terus turun dan masih terjadi perubahan hukum. Jadi sangat sulit Al-Quran dikumpulkan ketika itu karena adanya faktor penghalang ini. Namun faktor penghalang ini hilang setelah wafatnya Nabi, karena wahyu dan hukum sudah sempurna dan paten. Maka pengumpulan Al-Quran pada saat itu adalah suatu maslahat dan bukan bid'ah. Nah, apakah ada faktor pendorong untuk mengekspresikan cinta pada Nabi saat itu dengan maulid? Tentu ada. Apakah ada faktor pendorongnya? Tidak ada. Waktu itu sahabat mengekspresikan cinta kepada Nabi dengan maulid, apakah ada faktor pendorongnya? Tidak ada. Baik, kita semuanya. Langsung ke sesi yang kedua, yaitu debat bebas 10 menit. Terus hari ini memperdalam tentang konsep maulid Nabi bid'ah. Jadi silakan serang maulid Nabi dari segi bid'ah dan silakan membela dari segi bid'ahnya dulu. Silakan dari mulai kontra dulu, kelihatannya sudah memiliki bahan-bahan tentang maulid Nabi itu bid'ah. Kemudian silakan masing-masing memberikan bantahannya. Tidak ada moderator, silakan saling menyanggah. 2 mic silakan dipegang oleh orang yang vokal. Silakan. Waktu kalian 10 menit. Ya udah, saya sendiri. Semakin panas ya nampaknya. Penduduk maulid itu berkata bahwasanya maulid itu adalah bid'ah yang hasanah. Padahal Nabi pada waktu itu pernah berkata, fa inna kullu muhdatsatul umuri bid'ah wa kullu muhdatsatul umur bid'ah wa kullu dhalalah finnar. Anda tahu kan hadis tersebut betapa pedihnya azab kullu dhalalah finnar. Gak ada pembagian bid'ah itu dibagi menjadi hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Gak ada. Masa iya kalian mau memprioritaskan kalam ulama dengan kalam Nabi? Loh, derajatnya jelas. Nabi itu sudah tinggi, tidak bisa ada bandingannya dengan kalam ulama. Apalagi yang berkata imam kalian sendiri itu Imam Syafi'i kan? Saya tahu. Udah lama saja. Anda mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Berarti Anda mengatakan hampir seluruh umat muslim di dunia ini masuk neraka. Pada sampai cerita saya tadi ketika Anda ngomong saya diam tidak mau membaca sudah apalagi. Ketika haji kita dari tanah suci atau dari negara lain untuk menuju ke Mekah ataupun Madinah menggunakan pesawat, menggunakan kendaraan seperti bis, mobil atau lain sebagainya untuk tujuan beribadah kepada Allah. Padahal pesawat, bis, mobil, dan kendaraan-kendaraan lainnya tidak ada di zaman Rasulullah. Bahwa orang yang melakukan haji dengan tujuan beribadah, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah,